Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vina Yuliasari, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 20017079. Pada jumpa kali ini, saya tidak bosan-bosannya akan menganalisis sebuah karya sastra dari sebuah angkatan. Dan pembahasan kali ini adalah terkait dengan angkatan 66. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tentunya kita harus tahu apa latar belakang dari angkatan 66 ini. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan oleh H.B. Jassin dalam angkatan 66 prosa dan puisi. Dalam bukunya, H.B. Jassin menyampaikan penolakan terhadap angkatan 50-an dengan mengutip pernyataan Ajib Rosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. H.B. Jassin mengkritik semua konsepsi-konsepsi angkatan 50 dan angkatan terbarunya Ajib Rosidi dengan nada emosional dan keras. Alasan utama penafsiran angkatan 50 dan angkatan terbaru adalah kedekatan masyarakat dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang berlainan dengan angkatan sebelumnya tersebut. Angkatan 66 dalam sastra Indonesia mencakup kurun waktu tahun 1963 sampai 1970-an. Di samping itu, karya tahun 1966 ini tidak hanya bercirikan protes sosial, politik, ekonomi, melainkan juga bercirikan agama. Hal ini dimaksudkan untuk pengarang membedakan dirinya dari pengarang lektra yang cenderung ateis. Hal ini juga dapat dilihat dengan jelas pada karya Taufik Ismail yang semula menulis puisi demonstrasi, kemudian menulis puisi-puisi yang bersumber dari tarikh dan hadis. Kali ini saya akan menganalisis sebuah sajak karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Tentunya dari kalian ada yang sudah tahu dengan puisi ini dan juga ada yang belum tahu. Di sini saya akan membacakan puisi tersebut, tetapi maaf sebelumnya jika terdapat kesalahan atau intonasi yang tidak benar karena saya bukan ahli dalam membaca puisi tersebut. Jadi, selamat menyaksikan. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada lagi pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti kita hanyut. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutub, dan hama. Dan bertanya-tanya, diam inikah yang namanya merdeka? Kita yang tak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Itulah bunyi puisi dari Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini, karya Taufik Ismail. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra pada angkatan 66, yaitu karya sastra karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Struktur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari puisi ini adalah perjuangan harga diri bangsa. Tema ini diangkat karena puisi ini sangat memberikan gambaran tentang ikhtiar bangsa kita yang ingin maju, bangkit, dan memperjuangkan harga diri dan citranya.
Tema ini disuguhkan oleh pengarang yang notabene adalah orang Indonesia sendiri. Nah, yang kedua adalah rasa atau feeling. Puisi ini mampu membangkitkan rasa nasionalisme bangsa yang tinggi. Dari judulnya sendiri, kita adalah pemilik sah republik ini. Kalimat ini memberikan makna sebuah pengakuan rasa juang yang tinggi dan cinta yang sangat tulus terhadap bangsa Indonesia. Perasaan ini muncul akibat puisi ini pun menyodorkan makna yang mampu mendongkrak semangat pembaca. Kekuatan kata-kata yang terdapat pada setiap baris, kalimat, dan setiap bait maupun membangkitkan luapan emosi, kepedulian, dan keprihatinan pembaca, dalam hal ini rakyat Indonesia secara utuh untuk segera melakukan perjuangan. Yang ketiga adalah nada. Puisi ini bernada sulut. Pengarang bermaksud menyulut pembaca melalui setiap kata yang terurai pada setiap baris dan bait puisi. Misalnya, akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Sebuah kalimat pernyataan yang cukup indah, namun mampu menggelorakan dan menggetarkan jiwa untuk menolak dan benci terhadap berbagai bentuk penjajahan. Tradisi. Pilihan kata yang dituangkan oleh penyair dalam puisi ini sangat mendukung isi dan tema perjuangan harga diri bangsa. Kata kita yang dominan pada puisi ini adalah menunjukkan kepada orang banyak. Makna secara mendalam kata kita adalah seluruh rakyat Indonesia yang oleh pengarang secara tidak langsung diajak untuk bangkit dan berjuang melawan segala bentuk penjajahan dan intervensi oleh para penjajah, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan kata pembunuh dapat dimaknai sebagai para penjajah. Para penjajah pada puisi ini dimaksud sebagai orang-orang yang suka turut campur dalam kepemerintahan Indonesia. Yang kelima adalah imaji. Dalam puisi ini terdapat beberapa kalimat yang mengandung citraan atau imaji. Seperti pada kalimat, kita adalah manusia bermata sayu di pinggir jalan, mengandung imaji penglihatan, karena orang yang bermata sayu dan berdiri di pinggir jalan tentunya dapat kita lihat atau dapat diamati. Juga terdapat pada kalimat, mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh, menimbulkan imaji penglihatan karena kondisi orang yang mengacungkan tangan atau mengelambaikan tangan untuk menghentikan sebuah bus atau oplet tentunya dapat kita lihat, bukan kita dengar. Selanjutnya kata konkret. Kata-kata seperti meja sangat memperkonkret makna sebuah kerja sama atau pelaksanaan perundingan untuk menempuh suatu tujuan. Kata berjalan merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bergerak meninggalkan satu tempat ke tempat lain. Kata ini memperkonkret makna bahwa kita harus melakukan perubahan atau hijrah dari situasi terpuruk untuk bangkit menuju ke arah kemajuan dan kemandirian bangsa. Selanjutnya adalah bahasa figuratif. Dalam puisi ini terdapat gaya bahasa, salah satunya adalah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa ini dapat dilihat pada baris puisi tersebut. Puisi berikut ini. Dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama. Gaya bahasa ini digunakan oleh pengarang dengan maksud lebih menerangkan kondisi bangsa kita, seolah-olah bencana alam bertindak sebagai manusia raksasa yang kapan saja bisa datang memukul dan menggulung dan menghancurkan kita, rakyat Indonesia. Selain itu juga terdapat pula gaya bahasa hiperbola yang menampakkan pada kalimat puisi, apakah akan kita jual keyakinan kita? Menjual keyakinan merupakan sesuatu tindakan yang berlebihan dan tidak masuk akal, karena sesungguhnya keyakinan tidak berwujud materi yang dapat diperjualbelikan. Akan tetapi, kalimat dalam puisi ini hanya lebih memperjelas makna untuk membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia guna mempertahankan semua harta dan kekayaan alam. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Setelah memahami secara keseluruhan puisi ini termasuk sebagai puisi perjuangan. Sebagai puisi perjuangan, maka puisi ini memiliki pesan yang mendalam. Pesan atau amanat tersebut sangat erat kaitannya terhadap rakyat Indonesia yang merasa memiliki republik ini secara sah,
Oleh sebab itu, amanat ini adalah sebaiknya kita mampu mempertahankan kemerdekaan ini dan terus berjuang melakukan perubahan ke arah perbaikan nasib dan citra bangsa untuk menjadi mandiri, cerdas, bermoral, sejahtera, dan amanah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan unsur ekstrinsik yang terdapat pada karya sastra ini. Yang pertama adalah biografi pengarang. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1937. Profesinya adalah seorang dokter hewan, juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sajak-sajak penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Yang kedua adalah nilai-nilai yang terdapat pada puisi. Dalam puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Kita adalah pemilik sah Republik ini, terdapat nilai moral, seperti kita harus memperjuangkan kemerdekaan negara kita sendiri. Baiklah, mungkin sampai di situ analisis karya sastra pada angkatan 66 yang dapat kita bahas pada jumpa kali ini. Maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa.